Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 48. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang. Nah, untuk kalian yang ingin donasi, kalian bisa traktir Mimin kopi di link traktir yang sudah Mimin siapkan di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama, kita hayu meluncur, gaskeun. Melihat Holy Master yang terkena serangan, Kinan pun meratap. "Holy Master," ucap Kinan. Namun di sini ternyata Holy Master yang merubah dirinya ke bentuk naga. Ia mencoba menyelamatkan Kinan dan kawan-kawan dengan cara mengirim mereka keluar dari laut kematian menggunakan portal teleportasi yang dibuat olehnya. Jiang Bilan yang melihat jika Kinan akan keluar dari laut kematian, kemudian berkata, "Jangan lari kau Kinan." Di sini teman-teman Kinan telah berhasil keluar melalui portal tersebut. Namun Kinan dan Putri Miao Miao masih terjebak di dalam laut kematian. Gong Yang berkata, "Dia dan Kinan masih di sana. Kita harus menarik mereka sebelum retakannya tertutup." Di laut kematian sendiri, Jian Bilan yang ternyata telah mengikat Kinan, ia berkata lagi kepada Kinan, "Kinan, kau tidak akan bisa lari dari genggamanku." Di sisi Kinan yang saat ini dirinya diikat oleh Jiang Bilan, meminta Putri Miao Miao untuk melepaskan tangannya. Kinan berkata, "Lepaskan tanganmu Tuan Putri. Beraninya kau memerintah aku," jawab Putri Miao Miao. Kinan pun berkata lagi kepada Putri Miao Miao yang kekeh tidak mau melepaskan genggamannya, "Apa kau tidak bisa menjadi anak baik dan mendengarkanku kali ini saja?" "Apa yang kau mau bajingan?" jawab Putri Miao Miao sambil menangis. Akhirnya, genggaman Putri Miao Miao pun terlepas. Ia menangis ketika Kinan mengucapkan selamat tinggal. Putri Miao Miao pun akhirnya selamat. Dia tidak berkata sepatah kata pun ketika ia berada di luar laut kematian. Dirinya hanya menyebut nama Kinan. Di laut kematian, Jiang Bilan yang saat ini tengah dikuasai oleh Kaisar Kematian yang berhasil mengikat Kinan, ia berkata, "Sepertinya kau cuma berniat untuk membiarkan mereka pergi. Sayangnya, walaupun mereka berhasil lari dari tempat ini, kutukan kematianku tetap akan mengikuti mereka. Dan setelah 81 hari, mereka akan masuk ke kolam darah dan berubah menjadi tengkorak." Mendengar perkataan Jiang Bilan yang mengatakan jika teman-teman Kinan akan mati juga, Kinan sangat marah. Lalu ia berkata, "Apa yang kau katakan? Akan kubunuh kau," ucap Kinan. Jiang Bilan kemudian menembakkan jurus Meng Popper Soul ke arah Kinan. "Kau masih mau membunuh aku? Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Aku akan menghancurkan jiwamu," ucap Jiang Bilan. Namun cermin kuno di sini melindungi Kinan, sehingga jurus tersebut gagal mengambil kesadaran Kinan. Melihat jika dalam tubuh Kinan terdapat harta yang berguna, Kaisar Kematian lalu berkata, "Itu dia. Aku tidak tahu kalau kau masih punya harta karun seperti ini. Hahaha. Sekarang semua harta karun ini akan menjadi milikku," ucapnya sambil keluar dari tubuh Jiang Bilan. Namun Jiang Bilan menarik lelembut itu lagi ke dalam tubuhnya. "Kembali ke tubuhku," ucap Jiang Bilan. Lelembut Kaisar Kematian lalu berkata kepada Jiang Bilan, "Apa yang kau lakukan? Kau akan bebas. Bukannya dia musuhmu. Aku sedang membantumu." "Diamlah, kalau aku mau membunuh dia, aku akan melakukannya sendiri," ucap Jiang Bilan. Kinan yang melihat Jiang Bilan mencoba melindunginya, ia berteriak, "Jiang Bilan, kau!" Jiang Bilan yang masih mempertahankan kesadarannya kemudian berkata kepada Kinan, "Apa ini sudah cukup untuk mengulur waktumu? Kalau kau mau membalas dendam, kau harus lari dari aku. Kau harus selamat." Lelembut Kaisar Kematian kembali keluar dari tubuh Jiang Bilan. Ia sangat marah kepada Jiang Bilan karena mencoba melindungi Kinan. "Sialan kau Jiang Bilan, matilah," ucap Kaisar Kematian sambil menyerang tubuh Jiang Bilan. Terlihat Jiang Bilan sangat kesakitan. Ia pun akhirnya tak sadarkan diri. Kaisar Kematian kembali menatap Kinan dan berkata, "Sialan, saat aku berhasil mengambil alih tubuhnya, aku akan mengambil nyawamu juga." Kemudian Kaisar Kematian pun menyerang Kinan secara langsung. Kinan terkena telak serangan Kaisar Kematian dan berteriak kesakitan. Di sisi lain,
Holy Master Azure Dragon. Dirinya ternyata berhasil lepas dari formasi Apray yang dibuat oleh 4 tetua Dao. Sehingga hal tersebut membuat Patriark Sekte Fei Yang terkejut bukan main. Bagaimana mungkin, ucapnya. Holy Master pun kemudian menyerang Kaisar Kematian. Menyingkirlah dari dia, ucap Holy Master. Seketika, jiwa Kaisar Kematian ditarik dari tubuh Kinan dan kembali ke tubuh Jiang Bilan yang saat ini masih tak sadarkan diri. Holy Master kemudian berkata kepada Kaisar Kematian, "Aku akan membiarkanmu untuk saat ini dan menyerahkan pada Kinan untuk menyelesaikanmu." Untuk para bidak yang lainnya, ucap Holy Master menatap Master Puncak Yang, Holy Master Tanah Suci Fei Yang, dan Wali Kota. Dan hanya dengan satu gerakan mereka bertiga pun hancur seketika. Patriark Sekte Fei Yang melihat jika mereka dapat dihancurkan dengan mudah, ia pun menjadi panik seketika. "Lari!" ucapnya kepada temannya agar segera kabur dari hadapan Holy Master Azure Dragon. Mereka berempat kemudian terpirit-pirit mencoba lari dari Holy Master. Holy Master kemudian melempar mereka berempat. "Kembalilah ke tempat kalian. Kalau aku melihat kalian lagi, maka kalian akan mati," ucap Holy Master. Setelah membereskan semua musuhnya, Holy Master kemudian menghampiri Kinan. Holy Master kemudian menyadarkan Kinan. Kemudian Holy Master berkata kepada Kinan, "Kinan, kau tidak akan menyalahkan aku karena membiarkan Kaisar Kematian, leluhur dan ketiga tetua Dao pergi kan?" "Tentu saja, tapi aku mau tahu, kalau kekuatanmu sehebat ini, kenapa kau harus menunggu untuk menyerang balik? Semua ini untuk membuatmu berkembang dengan lebih cepat. Kau membawa tanggung jawab yang besar. Cuma dengan melalui kerja keras dan bahaya, bela dirimu akan menjadi lebih kuat. Untuk aku, memangnya kau siapa? Walaupun kau ingin melakukan ini untukku, kau melibatkan Tuan Putri Miao Miao dan yang lainnya. Jangan khawatir, kutukan kematian itu tidak akan menyakiti mereka. Kau mau tahu siapa aku? Kenapa kau tidak melihatnya sendiri dengan mata dewa perangmu?" ucap Holy Master menyuruh Kinan menggunakan mata God of War-nya. Kinan lalu tertegun sejenak. Ia seakan menyadari sesuatu. Ketika Kinan melihat Holy Master menggunakan mata God of War, Kinan terkejut dan berkata, "Apa kau adalah senjata roh perangku?" Holy Master kemudian menjawab, "Benar, hidupku sudah berakhir, jadi aku cuma bisa menemanimu." "Apa senjata bisa berubah menjadi bentuk manusia? Dan kau tidak bisa mempertahankan bentuk manusia dalam waktu yang lama?" tanya Kinan kembali. "Tentu saja, aku akan berubah ke bentuk asliku dan menemanimu dalam pertarungan dunia." Setelah menjawab pertanyaan Kinan, Holy Master kemudian bersujud kepada Kinan dan lanjut berkata, "Tuanku, aku cuma punya satu permintaan terakhir di ranjang kematianku ini. Berjanjilah di kehidupan ini saat muncul kembali di Nine Heavens. Tolong jangan tinggalkan aku." Kemudian Holy Master pun menghilang dan berubah bentuk ke wujud aslinya, yaitu lengan kiri God of War. Singkat cerita, Kinan kembali ke Tanah Suci Green Dragon, Dragon Vein. Di sini Kinan menemui lagi naga hijau. Naga hijau pun berkata, "Senang bertemu denganmu lagi, nak," ucapnya. Kinan di sini sedang memurnikan lengan God of War. "Jangan khawatir, Holy Rod, aku tidak akan mengecewakanmu," ucap Kinan. Setelah lengan kiri God of War bergabung dengannya, Kinan pun berkata lagi, "Dengan kekuatan Dewa Perang, aku akan membangun ulang Naschen Soulku. Senior, setelah aku selesai membentuk lengan kiri Dewa Perang, aku akan pergi ke Upper Domain. Saat itu, aku akan melindungi kerajaan Lowhe selama 10 tahun. 10 tahun bukanlah masalah, jawab lengan kiri God of War. 1 bulan kemudian, di pegunungan Heavenly Danger. Ketika Kinan tengah berjalan sendirian, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara pertarungan. Kinan kemudian bergumam, "Hah, ada pertarungan?" Kinan kemudian berlari ke arah suara pertarungan tersebut. Ia berpikir, hal apa yang membuat mereka bertarung? Di tempat pertarungan sendiri terlihat 3 orang tengah melawan monster beast yang nampak sangat kuat. Mereka seperti kewalahan. Di sini, si wanita berteriak kepada temannya, "Kalian berdua, kembalilah ke kota dan sampaikan informasi ini kepada klan. Aku akan melindungi kalian." "Kalau begitu, aku serahkan masalah di sini padamu, Sister Shinru," ucap 2 temannya yang seketika pergi ke kota sesuai perintahnya. Sedangkan si wanita tersebut berusaha menahan bis itu sendirian. Namun ketika ia sedang benar-benar terpojok, Kinan pun menyerang bis itu. "Pergilah," ucap Kinan. Bis tersebut mendapatkan pukulan keras dari Kinan sehingga membuatnya lari terkocar-kacir. Kinan pun bertanya kepada wanita tersebut, "Apa kau tidak apa-apa?"
Namun bukannya menjawab, wanita itu masih terkejut dengan kekuatan Kinan. Ia malah bergumam. Bis setengah kaisar iblis ketakutan dibuatnya, gumamnya. Setelah itu ia baru berkata, "Terima kasih, aku baik-baik saja. Namaku Fan Shinru dan siapa namamu? Kalau kau tidak keberatan, ikutlah bersamaku ke keluarga Fan di kota Nin. Aku akan membalas kebaikanmu," ucapnya kepada Kinan, dan diketahui wanita tersebut bernama Fan Shinru. Kinan pun menjawab, "Aku Kinan, tidak perlu membalas kebaikanku, tapi di mana itu kota Nin?" Balas Kinan bertanya, "Tapi kau tidak tahu kota Nin? Apa kau berasal dari Lower Domain?" Tanya Shinru kembali kepada Kinan, karena Kinan tidak tahu tentang kota Nin. Namun tiba-tiba saat perbincangan Kinan dan Shinru, kedua teman Shinru pun datang kembali dan membuat gaduh. Mereka berkata kepada Kinan, "Sister Shinru, kenapa aura hewan iblis itu menghilang? Kau siapa? Apa yang kau mau dari dia? Akan kuberitahu kau, tidak masalah siapapun kau. Kalau kau berani memiliki niat jahat pada Sister Shinru, aku tidak akan melepaskanmu." "Diam! Kalau bukan karena bantuan Brother Kinan, aku pasti sudah mati sekarang," balas Shinru kesal kepada mereka berdua. Setelah itu Shinru pun kembali menatap Kinan dan berkata lagi kepada Kinan, "Ini pertama kalinya kau ke Upper Domain, Brother Kinan. Tentu saja kau tidak tahu tentang tempat ini. Kenapa kau tidak menunggu aku sampai mendapatkan buah spirit monyet? Kemudian aku akan membawamu ke kota Nin." Mendengar jika Shinru mengajak Kinan pergi ke kota Nin bersamanya, kedua teman Shinru pun protes kembali. "Kita tidak tahu asal orang ini. Sister Shinru, mungkin dia sengaja mendekati kita. Dia mungkin mencoba untuk mendapatkan buah spirit monyet." "Aku tidak setuju." Terlihat Shinru sangat kesal oleh ucapan mereka. Kemudian Shinru berkata lagi kepada mereka sambil berjalan pergi, "Diamlah. Kalau kalian tidak setuju, tidak usah ikuti aku. Ayo pergi, Brother Kinan." Singkat cerita, Shinru pun melanjutkan pencarian buah spirit monyet. Ia membaca peta dan berkata, "Seharusnya ada di sini." Dan betul saja, setelah melihat-lihat ke semak-semak, ia pun menemukan buah spirit monyet tersebut. Setelah memetik semua buah, Kinan pun kemudian diberikan 8 spirit monyet tersebut oleh Shinru. "Terima kasih karena kau sudah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku tidak akan mendapatkan buah spirit monyet ini. 8 buah spirit monyet ini adalah hadiah dariku. Kuharap kau tidak keberatan," ucap Shinru kepada Kinan. Namun lagi-lagi kedua temannya protes kepada Shinru. "Bagaimana bisa kau memberi dia 8 buah? Dia tidak melakukan apapun, jadi kenapa dia mendapatkan 8 buah?" ucap mereka yang nampak kesal kepada Shinru yang memberi Kinan 8 buah spirit monyet. Shinru kemudian membalas ucapan mereka, "Karena dia menyelamatkan nyawaku. Apa nyawaku sebanding dengan 8 buah spirit monyet?" ucap Shinru kesal. Karena kedua temannya tersebut terus protes dan ngebacot, Shinru kemudian kembali berkata kepada Kinan, "Jangan hiraukan mereka, Brother Kinan. Masalah ini tergantung padaku." "Terima kasih kalau begitu," ucap Kinan. Namun tiba-tiba mereka didatangi sekumpulan Blood-Eyed Bull. Mereka dikepung oleh kumpulan banteng tersebut. Ketua banteng itu pun kemudian berkata, "Manusia, turunkan buah spirit monyet itu dan aku akan membiarkan tubuh kalian utuh," ucapnya. Di sini kedua teman Shinru yang pengecut mencoba kabur lagi. Mereka berkata kepada Shinru, "Kau tahan dia, sister. Kami akan mencari bantuan." Shinru sangat kesal karena dirinya seperti ditumbalkan oleh mereka. "Kalian," ucap Shinru. Namun si banteng di sini kembali berkata, "Tidak ada yang bisa lari," ucapnya. Shinru di sini pun meminta maaf kepada Kinan. "Maaf, aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini, Brother Kinan." Namun Kinan menjawab dengan senyuman. "Tidak masalah," ucap Kinan. Kinan kemudian menatap banteng tersebut dan mencoba memperingatinya. "Blood-Eyed Bull, aku menyarankan kau dan anak buahmu untuk pergi. Jangan paksa aku untuk bertindak keras," ancam Kinan. Namun si banteng yang sok kuat malah balik menggertak Kinan. "Dasar sombong, cincang dia, aku akan memakan dagingnya." Karena Kinan merasa ditantang, ia pun segera melompat ke arah si banteng untuk memberikan tinju nuklirnya. "Karena kau sangat bersemangat, maka matilah." Seketika si banteng yang terkena bogoman nuklir Kinan langsung almarhum di tempat. Melihat monster banteng itu tepar hanya dengan sekali pukulan, kedua teman Shinru pun tak percaya dan terkejut. Mereka lalu berkata, "Dia mati. Dia adalah hewan level 5 Demon Emperor. Bagaimana mungkin dia mati dengan satu pukulan?" Setelah berkata seperti itu, mereka pun kemudian mencangkupkan tangannya kepada Kinan dan minta maaf. "Aku menghinamu tadi, Brother Kinan.
Aku harap kau bisa memaafkanku. Tapi Kinan mengacuhkan mereka berdua. Ia malah fokus kepada Shinru dan mengajak Shinru untuk segera bergegas pergi. Shinru kemudian berkata sambil menunjukkan sebuah kapal. Kita akan naik kapal terbang ke kota Nin. Singkat cerita mereka pun telah naik kapal dan menuju ke kota Nin. Di perjalanan sambil duduk Kinan melihat spirit monyet yang ia dapatkan dari Shinru. Kinan kemudian bergumam. Benda ini mengandung banyak pure ki. Sangat berharga untuk kultivasi Nation Soul. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatanku. Setelah bergumam seperti itu, Kinan kemudian langsung berkultivasi. Seperti kekuatan Nashcellku sudah mencapai puncaknya. Sepertinya cuma masalah waktu sampai Armon Nation Soulku bersatu dan kemudian dia akan menarik Heavenly Tribulation. Gumam Kinan kembali. Lalu Shinru pun kemudian berkata, memberitahu Kinan jika mereka telah tiba. Ini adalah kota Nin, Brother Kinan, ucap Shinru. Kinan pun kemudian melihat kota Nin dari atas kapal. Ia cukup kagum, ia kembali bergumam. Kota ini ada di wilayah timur Upper Domain. Ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Lower Domain. Singkat cerita, mereka pun telah turun dari kapal dan tiba di depan gerbang kota Nin. Kedua teman Shinru pun berpamitan untuk pergi duluan. Setelah mereka pergi, lalu di sini Shinru berkata kepada Kinan, "Kalau kau tidak keberatan, biarkan aku menjadi pemandumu, Brother Kinan." "Kalau begitu aku akan merepotkanmu," jawab Kinan. Mereka pun kemudian mulai menelusuri jalan kota Nin. Shinru pun berkata, "Kami punya 3 kekuatan besar di sini. Penguasa kota, keluarga Fan, dan cabang aliansi Sang Dao. Walaupun kota ini tidak sebaik kota Tiger, tapi kota Nin juga merupakan salah satu dari 10 kota terbaik kerajaan kuno dan memiliki hadiah kerajaan artefak suci Dao." "Ini dia, ini adalah kediaman utama keluarga Fan," ucap Shinru yang tidak terasa mereka telah sampai di kediaman keluarga Fan. Shinru mengajak Kinan untuk masuk dan akan memperkenalkan Kinan kepada ayahnya. Kinan di sini menggunakan mata kiri Gate of War terlebih dahulu untuk melihat orang-orang yang ada di dalam istana. Seorang Half-Step Highness Realm, 3 puncak Ancestor, lebih dari 20 Martial Emperor. Mereka memang pantas untuk menjadi salah satu kekuatan besar, gumam Kinan. Shinru lalu memanggil ayahnya dan nampak seorang lelaki tua ada di dalam istana. Lelaki itu tidak lain adalah ayah Shinru. Ayah dari Shinru pun yang kita panggil saja Master Fan menyambut kedatangan anaknya tersebut. "Kau sudah kembali ya?" ucapnya. Namun ketika Master Fan melihat Kinan, ia pun langsung terkejut dibuatnya. Ia kemudian bergumam, "Bukannya dia jenius dari domain bawah yang dicari-cari oleh keempat kekuatan besar setengah bulan lalu? Kalau ada yang melaporkan Kinan kepada 4 kekuatan besar, orang itu bisa menjadi murid dari Ancestor Clan Dao dan menerima 4 artefak suci Holy Dao." Gumamnya berencana untuk melaporkan keberadaan Kinan. Namun di sini Shinru berkata kepada ayahnya tersebut, "Ayah, Brother Kinan datang dari domain bawah. Dia sudah menyelamatkanku dan membantuku untuk mendapatkan buah monyet spirit. Kemudian kami bertemu dengan Blood Edge Bull King dan dia mengalahkannya dengan sekali pukul. Jadi kami bisa kembali dengan selamat." Mendengar perkataan anaknya jika Kinan berhasil mengalahkan Raja Iblis Banteng hanya dengan sekali pukul, Master Fan pun langsung mengeluarkan keringat. "Apa sekali pukul? Untuk membunuh Raja Iblis Banteng? Kekuatannya sangat mengerikan. Aku takut bahkan dengan seluruh kekuatan keluarga Fan, kami tidak akan bisa mengalahkannya." Gumamnya. Kinan kemudian merasa jika Master Fan agak aneh. Lalu Master Fan pun berkata kepada Kinan, "Bagaimanapun tanpa bantuanmu, aku takut tidak akan bisa melihat Shinru lagi." Master Fan kemudian memberikan sebuah lencana kepada Kinan. Shinru menyuruh Kinan mengambil lencana tersebut. Kinan pun mencangkupkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu aku akan menerimanya dengan hormat." Master Fan kemudian berkata lagi, "Ngomong-ngomong, apa kau mau bertambah kuat dengan datang ke Upper Domain, nak Kinan?" "Ya," jawab Kinan. "Kalau begitu, karena kau sudah menyelamatkan Shinru, maka lencana itu tidak cukup untuk mengucapkan terima kasih. Keluarga Fan kami memiliki 2 kuota di seleksi Phoenix Camp. 1 kuota ini akan jadi milikmu," ucap Master Fan kembali. Kinan pun nampak bingung lalu bertanya, "Seleksi Phoenix Camp?" "Di bawah komando keluarga kerajaan Burning Heaven, ada pasukan besar yang bernama Suan Wu Camp, Phoenix Camp, White Tiger Camp yang membawa martabat kerajaan ke seluruh negeri.
Phoenix Camp ada di tingkat 2 dan kalau kau bisa masuk, kau bukan cuma dibimbing oleh orang-orang kuat dan mendapat sumber daya, tapi kau juga akan mendapat anugerah dari kerajaan Burning Heaven. Jawab Master Pan menjelaskan tentang Phoenix Camp. Shinru juga berkata kepada Kinan, "Brother Kinan, kalau ini kau masuk Phoenix Camp pasti bukanlah masalah." Kinan lalu mencakupkan tangannya lagi dan bertanya, "Terima kasih atas kebaikanmu senior. Ngomong-ngomong, kapan seleksi ini dimulai?" 8 hari lagi, mereka akan memulai seleksi. Jawab Master Fan. Kinan kembali membalas ucapan Master Fan. "Aku pasti akan mengingat kebaikan senior. Kalau kau perlu bantuan, aku pasti akan melakukannya." "Bagus, kau bawalah tamu kita berjalan-jalan Shinru," ucap Master Fan kepada Shinru untuk membawa Kinan jalan-jalan. Setelah Kinan pergi, Master Fan pun bergumam, "Selanjutnya, ayo beritahu Ancestor tentang ini." Di sisi lain, Kinan yang tengah berjalan dengan Shinru dihampiri oleh seseorang yang bernama Fan Xiao. Fan Xiao di sini berkata, "Hei, apa kau anak domain bawah itu?" "Fan Xiao, Kinan adalah tamu kehormatan keluargaku. Bicaralah lebih sopan," balas Shinru dengan menunjuk Fan Xiao. "Tamu kehormatan? Biar ku beritahu, ini adalah domain atas. Jangan pikir dengan sedikit kultivasi kau bisa melakukan apapun. Fan Shinru juga merupakan gadis saudaraku. Lebih baik kau tetap menjauhinya," ucap Fan Xiao kembali meremehkan Kinan. Shinru sangat kesal. Ia pun membalas ucapan Fan Xiao kembali. "Jangan beromong kosong Fan Xiao," bentak Shinru. Kinan lalu menanggapi hinaan dari Fan Xiao. "Apa yang salah dengan orang-orang dari domain bawah? Kalau kau tidak suka, kita bisa bertarung sampai mati. Sekarang bagaimana?" ucap Kinan menantang Fan Xiao. Namun di sini nyali Fan Xiao mulai ciut. Ia bergumam, "Ku dengar anak ini bisa membunuh Blood Eight Bull King dengan sekali pukul. Aku tidak bisa melawan dia 1 lawan 1, gumamnya sambil mengeluarkan keringat. Setelah itu ia pun langsung kabur. "Kau tunggu saja ya," ucapnya sambil lari. Shinru kemudian meminta maaf kepada Kinan atas kelakuan Fan Xiao. "Maaf brother Kinan, kau terkena masalah lagi. Tapi jangan cemas, aku akan melaporkan ini ke ayah, jadi dia tidak akan mengganggumu lagi." "Ini bukan masalah, aku mau pergi membeli sesuatu, apa kau bisa meminjamkanku uang?" ucap Kinan yang mau pinjam duit. "Kau tidak perlu meminjam padaku brother. Rencana terhormat itu bisa menghabiskan 20 juta batu di kota Nin," jawab Shinru. Mendengar jika rencana tersebut bisa menghabiskan hingga 20 juta batu, Kinan cukup kagum. Kinan lalu mencangkupkan tangannya kepada Shinru dan berkata, "Kalau begitu, aku akan berjalan-jalan sendirian dan kau tidak perlu menemaniku." Singkat cerita, Kinan berada di aliansi Sang Dao. Tampak Kinan yang tengah mencari informasi. Ia berkata sambil melihat papan informasi, "Walaupun aku tidak tahu apa cabang aliansi Sang Dao bisa melacak Putri Miao Miao dan yang lainnya, tapi lebih baik pergi ke lantai 2 dan mencari beberapa informasi." Namun ketika Kinan akan pergi ke lantai 2, dirinya dihentikan oleh penjaga di sana. Penjaga itu berkata, "Berhenti, kalau kau mau masuk ke lantai 2, keluarkan undanganmu." Tanya, "Undangan?" tanya Kinan yang tak tahu menau. Penjaga itu pun yang mengetahui jika Kinan dari domain bawah, ia lalu berbicara dengan nada menghina Kinan. "Kau dari domain bawah kan? Tidak heran, kau tidak tahu aturan," ucap si penjaga rese. Kinan dengan ekspresi kesal lalu bertanya, "Memangnya kenapa dengan orang-orang dari domain bawah?" Si penjaga pun menjawab dengan kembali menghina. "Kekuatan orang-orang dari domain bawah itu lemah, tapi mereka mau setara dengan orang-orang dari domain atas," ucap si penjaga tersebut yang meremehkan orang-orang dari domain bawah. Kemudian seorang yang gendut datang, yang diketahui orang tersebut adalah tetua dari cabang aliansi Shandao. Si gendut berkata, "Ya, ini bukan tempat untuk anjing dan kucing bisa masuk. Menyingkirlah." "Menyingkir?" tanya Kinan. "Ya, kalau tidak jangan salahkan aku," ancam si gendut. Kinan pun menjadi kesal karena diancam. Kemudian Kinan menggunakan teknik matanya untuk mengintimidasi si gendut. Dan si penjaga berlutut, ucap Kinan. Seketika si penjaga dan si gendut pun langsung berlutut di hadapan Kinan. Kinan dengan senyum tengilnya lalu berkata, "Hei gendut, bukannya kau membenci orang-orang dari domain bawah, tapi kenapa kau berlutut padaku?" Si gendut yang merasakan kekuatan Kinan, ia pun tersadar jika Kinan adalah orang yang dicari. Ia lalu berkata, Kau itu pasti ya kau." Tiba-tiba Fan Xiao dari lantai 2 berteriak, "Beraninya kau Kinan, beraninya kau menyerang tetua aliansi Sang Dao. Sekarang kau ada dalam masalah.
tim penegak hukum penguasa kota akan membereskanmu, ucapnya. Kinan pun membalas ucapan Fan Xiao, membereskanku. Sebelum itu, aku akan menghajarmu terlebih dahulu. Namun seketika Kinan sudah dikepung oleh tim penegak hukum. Tapi di sini Kinan sedikit pun tidak gentar. Kinan mengangkat tangannya dan siap menyerang mereka. Kinan berkata, "Terserah, siapapun yang datang, kalian cuma sampah." Tanpa babi bu bebo lagi, Kinan seketika mengalahkan tim penegak hukum. Fan Xiao lalu menunjuk Kinan dan berkata, "Beraninya kau memprovokasi aliansi Sang Dao dan tim penegak hukum, Kinan? Kau pikir kau sudah bosan hidup?" Ia mencoba mengeluarkan auranya, mencoba menggertak Kinan. Namun dengan cepat, Kinan bergerak ke hadapannya dan langsung mencekiknya. "Pikir kau yang sudah bosan hidup," ucap Kinan. Fan Xiao nampak sesak napas, kayak orang yang lagi asma. "Lepaskan aku, lepaskan," ucapnya. Kinan lalu menonjok Fan Xiao dan menerbangkannya ke langit. "Menyingkirlah," ucap Kinan. Kemudian di arah yang lain, seseorang berteriak. "Berhenti," ucap orang itu. Orang tersebut diketahui bernama Hong Lao. Kerumunan yang ada di sana lalu berkata, "Wah, itu Hong Lao. Anak itu dalam masalah sekarang." Kinan lalu menatap Hong Lao tanpa rasa takut. Kinan berkata, "Apa kau mau menggangguku juga? Pendekatan aliansi Sang Dao kami memang salah. Aku pasti akan memberikan mereka pelajaran. Tapi kau melanggar aturan aliansi Sang Dao. Jadi kau harus minta maaf dan membayar 100.000 batu," jawab Hong Lao. Kinan lalu membalas ucapan Hong Lao. "Minta maaf dan kompensasi? Tidak mungkin." Kemudian seseorang tiba-tiba muncul lagi di tempat tersebut. Orang itu berkata, "Kau bercanda, aku mau lihat kemampuanmu." Dan ternyata orang yang berbicara barusan adalah penguasa kota. Ia yang melihat Kinan dan mengetahui identitas Kinan kemudian bergumam, bukannya dia orang yang dicari oleh 4 klan besar. Kinan, kebetulan sekali. Dengar jika Kinan melanggar aturan." Penguasa kota pun berpura-pura kaget. "Dia berani melanggar aturan? Seharusnya kau mendengarkan kata-kataku tadi. Anak muda, sekarang penguasa kota sudah ada di sini. Setidaknya kau harus mengganti rugi 1 juta batu," ucap Hong Lao yang ingin memanfaatkan keadaan karena penguasa kota telah tiba di sana. Kemudian penguasa kota pun mencoba menyerang Kinan. "Berlututlah," ucap si penguasa kota. Kinan kemudian menggunakan jurus Pure Heart Heavenly Ring untuk menahan sekaligus menyerang balik si penguasa kota. Seketika si penguasa kota pun jadi menutup telinganya yang terasa sakit akibat serangan Kinan barusan. Ia berteriak kepada Hong Lao, "Apa kau akan diam saja tetua Hong?" ucap penguasa kota sambil jadi model iklan Oskadon. Hong Lao pun melompat dan menyerang Kinan menggunakan jurus Golden Sword. Tapi Kinan santuy aja. Ia menggunakan jurus teknik matanya untuk menjatuhkan Hong Lao. Seketika Hong Lao ambruk tak berdaya di hadapan Kinan. Penguasa kota tidak percaya Hong Lao dapat dipukul mudah oleh Kinan. Kinan lalu menunjuk penguasa kota dan berkata, "Sekarang giliranmu," ucap Kinan. Namun tiba-tiba seseorang menghentikan Kinan dan orang tersebut tidak lain adalah Master Fan. Melihat kedatangan Master Fan, tetua Hong Long tampak senang. Ia lalu berkata, "Kau tepat waktu Master Fan. Orang dari domain bawah ini melanggar aturan. Tolong tangkap dia." Namun di sini Master Fan menjawab ucapan dari Hong Lao dengan berteriak, "Buka matamu baik-baik. Dia adalah tamu kehormatan keluarga Fan." Hong Lao pun sangat terkejut mendengar ucapan dari Master Fan. Sedangkan penguasa kota tampak sangat kesal atas apa yang diungkapkan oleh Master Fan. Ia lalu berkata, "Master Fan, dasar kriminal. Aku tidak percaya kau membiarkan dia menjadi bagian dari klan kita." Mendengar penguasa kota menggerutu, Master Fan lalu melihat ke arahnya lalu berbicara menggunakan telepati kepada penguasa kota. "Tahan kemarahanmu, brother. Tubuh Kinan pasti memiliki harta karun surga. Sampai-sampai keempat klan besar menginginkan dia. Aku sudah memberitahukan hal ini pada para tetua. Kenapa kau tidak memberitahukan ini juga pada para tetua keluarga Ji? Pastikan dia akan sampai di kota Nit dalam 3 hari dan tundukkan Kinan. Sebelum orang-orang Phoenix Camp sampai, kita akan membagi hadiahnya secara adil." Mendengar apa yang dikatakan oleh Master Fan, ekspresi penguasa kota pun seketika berubah. Ia tersenyum dan bergumam. Kata-kata Master Fan memang masuk akal. Sepertinya kita harus menahan dia dulu. Kita tidak boleh membuat dia pergi. Ia pun tiba-tiba bersikap so baik dan bijaksana. Penguasa kota kemudian mencangkupkan tangannya kepada Kinan dan berkata, "Hahaha, ternyata dia tamu kehormatan klan Fan. Kuharap kau memaafkan aku. Karena salah paham ini sudah selesai. Ayo kita bubar," ucap Master Fan. Hong Lao nampak kebingungan dengan situasi saat ini. Ia lalu bertanya kepada penguasa kota, "Penguasa kota, ini
Namun sebelum Hong Lao menyelesaikan ucapannya, penguasa kota pun berkata kepada Hong Lao, "Hong Lao, mastermu baru pergi selama beberapa hari dan kau sudah tidak bisa mengatur aliansi Seng Dao. Cepat bayar kompensasi 100.000 batu pada Kinan." 100.000 batu? Hong Lao sangat terkejut karena dia harus membayar 100.000 batu untuk kompensasi kepada Kinan. Tapi Kinan di sini tidak memperdulikan masalah kompensasi. Ia berkata, "Lupakan saja 100.000 batu itu, penguasa kota. Aku datang kemari cuma untuk mendapatkan beberapa informasi. Biarkan saja aku ke lantai 2 tempat penjualan informasi." Hong Lao pun berterima kasih kepada Kinan. Ia berkata kepada Kinan, "Terima kasih tetua Kinan, ini 30.000 batu, kuharap kau menerimanya." "Baiklah, sekarang bawa aku ke lantai 2, balas Kinan.